Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar dengan kegiatan-kegiatan Bapak Ibu? Tentu semuanya mundur atau bergeser ya. Sama halnya dengan kegiatan kami. Salah satunya adalah proyek sosial, yaitu pengabdian masyarakat yang kami beri judul Gebiar Posbindu Widuri 2020 RW 08 Kelurahan Mampang Depok. Rencana awal adalah pelaksanaan pada bulan April 2020. Penyelenggara untuk pengabdian masyarakat ini adalah saya, Haristiawati SIMM, Ibu Puji Hartini SDMM, Ibu Erna Setiawati SESAG Kes. Saya sebagai founder Yayasan Keluarga HRAV atau YKH ini bergerak dalam bidang pengabdian masyarakat, pelatihan SDM, dan penerbitan secara mandiri. Biasanya hasil dari pelatihan SDM dan penerbitan buku secara mandiri itu persentasenya kami gunakan sebagai pengabdian masyarakat. Salah satunya adalah proyek ini. Namun, karena YKH berdiri belum sampai setahun, tentu saja saya menggandeng sahabat-sahabat saya. Di antaranya adalah Ibu Puji Hartini. Ini Direktur PT Mutiara Berlian. Beliau juga aktif dalam anggota legislatif di Nagan Raya. Kemudian Ibu Erna Setiawati. Ini adalah pimpinan dari PT Daun Mas Media Husada. Beliau juga Ketua Jamu se-Jawa Barat. Pelindung untuk acara ini tentu saja berkaitan dengan wilayah tempat saya tinggal, itu adalah Kecamatan Pancoran Mas Depok. Jadi Bapak Camat di sini, terus kemudian Kelurahan Mampang Depok, Bapak Lurah. Dan panitianya adalah tentu saja RW 8 Mampang Depok, Kader Posbindu Widuri, Karang Taruna RW 08 Mampang Depok. Dan yang lebih penting lagi adalah tenaga ahli atau penyuluh kesehatan, yaitu para relawan, dosen, terutama Fakultas Kesehatan Masyarakat, para relawan dokter, bidan, dan perawat. Sasarannya siapa sih untuk Gebiar Posbindu Widuri? Tentu saja karena Posbindu targetnya adalah Posbindu itu sendiri, yaitu lansia. Lansia merupakan kelompok yang rentan terhadap masalah kesehatan. Peningkatan pengetahuan tentang kesehatan lansia merupakan salah satu upaya mempertahankan produktivitas lansia. Lansia yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah lansia yang berada di RW 08 Kelurahan Mampang Depok. Tidak menutup kemungkinan dari luar boleh-boleh saja nanti ya, kalau seandainya targetnya terpenuhi untuk budget tentu saja. Kemudian tujuannya apa sih pengabdian masyarakat ini? Kita ambil temanya Posbindu Widuri. Tentu saja untuk mewujudkan masyarakat yang tanggap akan pentingnya menjaga kesehatan atau self-management serta lingkungan. Berpartisipasi aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian membentuk kader itu sendiri ya, yang berorientasi pada kesehatan masyarakat terutama lansia dan mampu menjadi agen kesehatan di lingkungannya, menjadi perubahan ya, agen perubahan. Nah, pengabdian masyarakat sebelumnya pada tahun 2018 itu sudah sukses selama 1,5 bulan. Kami mengadakan diskusi dan edukasi itu bekerja sama dengan Yayasan Bina Insan Mandiri, yaitu sekolah master atau sekolah anak jalanan yang berada di Terminal Depok ya, Margonda situ di Terminal Terpadu. Jadi di komplek terminal itu ada sekolah di situ berdiri. Kita di sini ada Pak Nurrohim sebagai kepala PKBM, kemudian ada Ibu Puji Hartini juga sebagai sponsorship waktu itu.
Terus kemudian Ibu Marta Caturwuri Handini SH ini istri dari Bapak Wakil Wali Kota Depok. Terus kemudian saya sendiri, di sini ada relawan dosen yang memberikan edukasi juga, diantaranya adalah Bapak Dr. Widarto Rabini, Ibu Iis Sumiati, Ibu Rarti Ratna Dia Suryaratri PhD, Bapak Hadi Wibowo SPD MPD, Ibu Siti Zahroni SAG MPD, kemudian Ibu Dian Novita STMM, dan Bapak Eko Cahyo Meidiarto SEMM. Pengabdian masyarakat ini rekam jejaknya telah dibukukan sama dengan judul acaranya ya. Bukunya adalah Program Pengabdian kepada Masyarakat 2018. Ini sudah diedarkan juga. Nah, ini jilid 1, diskusi dan edukasi. Keinginannya nanti buku selanjutnya adalah jilid 2, itu implementasi ya. Implementasi ada di pengabdian masyarakat dengan Gebiar Posbindu Widuri. Implementasi karena kita pelaksanaan untuk memberikan secara gratis seperti ini, secara gratis diantaranya ini ya, kegiatannya apa saja sih? Proposalnya sponsorship kita sudah sebar waktu itu. Nah, ini diantaranya tanggal 5 April 12-19, tapi mungkin nanti dalam 1 hari saja kita padatkan acaranya untuk menghemat biaya. Nah, penjelasannya adalah nanti kita ada pembukaan, kemudian penyuluhan pemanfaatan Taman Obat Keluarga atau TOGA. Apa sih tujuannya? Ini membentuk kegiatan remaja putri dan para ibu yang berorientasi pada obat-obatan herbal. Ada demo membuat jamu kebugaran oleh tim Gria Sehat Daun Mas dan minum jamu gratis bersama. Nah, selain itu, selain ada acara ini nanti ada di ruangan lain gitu ya, kita tetap adakan general check up dan penyuluhan kesehatan. Jadi dalam 1 hari penuh. Ini tujuannya apa? Kegiatan pemeriksaan gratis terkait tekanan darah, asam urat, gula darah, dan kolesterol. Dengan pembekalan ilmu kesehatan terkait cara mengatasi masalah kesehatan tersebut. Kemudian menambah pengetahuan dan keterampilan terkait pemeriksaan kesehatan itu khususnya oleh kader Posbindu ya. Karena ini nanti yang akan mendampingi. Dan dengan gitu kita mengambil manfaat ilmunya. Nah, nanti ada juga senam sehat. Dan insya Allah ini ada pelatihan barista ya sebelum penutupan. Senam sehat dengan tema fun and healthy yang akan dipandu oleh instruktur senam. Kemudian pelatihan barista dan ini kewirausahaan ya untuk kaum muda ini bisa bisnis coffee shop oleh tim Oma Pincu Jakarta. Ini insya Allah sebagai sponsorshipnya. Kemudian nanti penutupan. Maunya 1 hari saja cukup. Nah, jadi ini untuk proposalnya ya. Semoga kita berkelanjutan hingga betul-betul implementasinya berjalan. Sebelumnya saya akan jelaskan tentang kita setiap bulan ada pemeriksaan, ada Posbindu ya. Nah, kita pun juga melaporkan ke kelurahan. Nah, ini contohnya adalah kita buat surat pengantar ke Ketua PKK Kelurahan Mampang, kita buat pengantar tentang laporan pelaksanaan. Nah, kita sudah melaksanakan setiap bulan, jadi kita harus laporkan. Ini laporan Posbindu Widuri, ini ketika 1 tahun ya, kita rekap, kita buat Agustus, dari bulan Agustus ke Desember. Kita aktif sesungguhnya adalah Agustus 2019, namun Juni ya, bulan Juni itu kita sudah terima dana, namun kita masih membantu kegiatan posyandu saja. Jadi untuk aktif betul-betul itu dari bulan Agustus. Ini adalah kader-kadernya. Nah, ini apa sih sebenarnya Posbindu itu? Kita tahu bahwa pos pembinaan terpadu adalah Posbindu. Salah satu upaya kesehatan berbasis masyarakat yang berorientasi kepada upaya preventif dalam pengendalian penyakit tidak menular ya, yang melibatkan masyarakat sebagai kader Posbindu. Nah, kader Posbindu ini yang bermain nih, yang menjadikan agen perubahan. Nah, ini mau apa aja dikerjakan dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta penilaian. Nah, namun penyelenggaraan tentu saja sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan warga RW 8 tentu saja ya. Ini, nah,
Isinya apa saja kita buat, saya coba buat ini. Selain kata pengantar dan daftar isi, ada struktur organisasi, tugas kader Pos Bindu Widuri, daftar inventaris Pos Bindu Widuri, laporan keuangan Pos Bindu Widuri, dan laporan keuangan kemudian lanjutan. Terus posisi keuangan juga harus jelas ya, karena kita memang dapat dana, sejumlahnya dana, dan ada potongan-potongan itu jelas. Kemudian ada rekapitulasi daftar hadir Pos Bindu Widuri, kemudian laporan Pos Bindu Widuri ini per bulannya. Contohnya adalah ini. Nih, kita SK-nya nomornya 411.3 garis miring 24 titik Romawi 6 garis miring 2019 dengan masa bakti 2019 sampai 2024. Saya sebagai ketuanya. Nah, ini adalah struktur organisasi Pos Bindu Widuri RW 8. Ketuanya saya, ini ada sekretarisnya Ibu Teti Apriati, bendahara Ibu Nina Marlina, anggota Ibu Singgang Indarti, selanjutnya Bu Neneng Evi dan Bu Nur Kotima. Masih ada lagi sebenarnya ada 4, tapi ini yang aktif ya. Kita tulis sini aja. Apa sih tugas kader Pos Bindu Widuri? Itu ada registrasi ya, kita pengisian daftar hadir dulu yang hadir. Kemudian ada penimbangan, pengukuran lingkar badan, terus kemudian kita juga apa namanya tensi darah, tensi darah ya, apa namanya tinggi atau rendah itu berapa. Terus ada yang juga tes gula darah gitu ya, kolesterol itu bisa aja, tapi itu dengan membayar masih kita. Terus kemudian ini masih dibantu juga. Terus ini lalu kita menjalankan pencatatan dan membuat rekap di antaranya ini. Nah, kita ada daftar inventaris, apa aja yang kita miliki, alat tensimeter, timbang badan digital, pengukur lingkar badan, taplak meja. Nah, belum tersedia ini alat pengukur tinggi badan. Alat pengukur tinggi badan sudah ada, alat ukur kadar gula kita belum ada, kita masih pinjam dari Posyandu ya. Nah, ini ada laporan keuangan, ini tidak perlu kita lewatin aja, kita juga laporan keuangan, nah ini keuangannya di BJB. Nah, ini rekapitulasi daftar hadir, kita juga tetap harus laporkan. Berapa sih persentase antara pria dan wanita? Kita banyak wanitanya ya, 76%. Di sini terlihat bahwa grafiknya ini dari tabel tersebut di atas. Peserta dengan jenis wanita lebih mendominasi pada tiap bulannya kecuali pada bulan Oktober yaitu ini. Kan? Pria lebih besar di bulan Oktober. Kita lihat di sini bahwa ini kelihatan di Desember nih. Yang tertinggi ini apa ini wanitanya, kan? Yang prianya di mana nih mendominasinya? Nah, kita semua ini hanya untuk mencatat aja, artinya kita keaktifan warga itu sejauh mana kepedulian tentang kesehatannya. Nah, kita buat nih, dihadiri siapa saja, kita semua kita sebutkan nih. Anda semua ada tertulis. Nah, persentase, ini foto-foto kegiatan, biasa kita harus berselfie. Ini juga. Terus ini kita buat, setiap bulan kita buat seperti ini. Untuk mengetahui berapa sih kenaikan persentase kepedulian warga RW 8 tentu saja. Untuk hadir pada kegiatan Pos Bindu. Ini kita juga ada foto. Ini juga pernah ada kunjungan dari Bapak Wakil Wali Kota untuk berkunjung untuk pemeriksaan jentik bersama Bapak Camat ya. Seperti itu. Kita semua ada rekam jejaknya kita tulis ini dengan Pak Camat. Ini juga ketika kita latihan PTM dan ini sidak ya, sidak untuk survei lokasi. Jadi ini, nah demikian mungkin untuk pemaparan proyek sosial pengabdian masyarakat manfaat, dan mungkin ada yang tertarik untuk gabung yang akan datang dari perawat, dari dokter atau mahasiswa yang ingin pengabdian masyarakat, kami menerima. Nanti kita siapkan untuk sertifikatnya ya. Terus atau dosen yang memberikan penyuluhan atau dalam bentuk apapun kita menerima sponsorship itu dalam bentuk apa saja kita terima. Jadi insya Allah kita bertemu pada proyek sosial pengabdian masyarakat Gebiar Pos Bindu Widuri 2020 RW 08 Kelurahan Mampang Depok. Tentatif kita belum tahu apakah nanti bulan Juli atau insya Allah. Intinya adalah semoga pandemi COVID COVID-19 berlalu, jadi kita bisa fix kapan kita bisa laksanakan untuk kegiatan ini.
Terima kasih. Ditunggu partisipasinya. Bisa menghubungi saya nanti di 081296766621. Dalam bentuk partisipasi apa saja kami akan terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.